Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam di luhur. Oke, pada pertemuan ke-6 ini ya, pertemuan ke-6 saya akan melanjutkan ya proyek Android Studio yang sudah kita buat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendevelop halaman activity register 1. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan proyek tersebut, yaitu kita mau mendevelop halaman activity register 2. Jadi setelah proyek kemarin kita langsung mengarahkan ke register 2. Jadi untuk proses registrasi usernya terdiri dari 2 tahapan. Bagaimana konsepnya Bagaimana konsepnya? Oke, akan kita bahas di sini. Nah, maaf, di sini harusnya register 2 ya. Register 2 activity. Bagian register 2 activity ada pun ini tampilan untuk contoh yang akan kita buat ya. Komponen-komponen apa saja yang akan kita desain di bagian layout untuk register 2 activity. Nah, di sini yang harus kita siapkan ya, yang poin pentingnya ada beberapa yang harus kita siapkan dan juga yang harus kita aktifkan ya, seperti itu. Di sini untuk ada menggunakan tag view ya, selfie time dengan tulisan selfie time. Terus di sini let the world know yourself more, better, and never. Oke. Ini sebagai contohnya saja. Terus di sini ada bagian saya dilupakan ya. Sampaikan dulu ya. Terus di sini ada image view ya, ada image view. Terus di sini ada tombol button. Terus ini tujuannya untuk menambahkan atau mengupload foto yang akan kita gunakan ya, seperti itu. Terus di sini ada tag view name. Terus di sini ada edit tag untuk pengisian nama ya. Terus di sini untuk ada ada tag view juga ya, your passion. Terus di sini ada edit tag untuk your passionnya apa. Oke, di sini selanjutnya di sini ada tombol continue dan juga ini untuk tombol back kembali ke register 1 activity. Jadi untuk tahap pertama kita harus mempersiapkan layoutnya terlebih dahulu. Kita atur ID-nya ya. Karena di sini ID-nya Di sini ID-nya ini untuk image view, ID-nya itu image button. Terus ini untuk yang tombol plus upload, kita gunakan ID upload foto. Terus di bagian ID tag kita menggunakan ID nama lengkap. Terus di sini untuk bagian notation kita menggunakan ID bio ya. Terus di bagian button continue kita menggunakan ID btn underscore continue. Terus di bagian back ya kita menggunakan ID back. Kita menggunakan ya, kita bisa juga menggunakan button terus kita setting ID-nya dengan nama back. Oke. Adapun ini di bagian Java-nya ya, kita harus identifikasi terlebih dahulu komponen-komponen pada layout. Yang harus kita aktifkan komponennya salah satunya di sini image view, terus di sini ada tombol button untuk upload. Terus di sini ada edit tag, ada 2 kita gunakan ya, edit tag nama sama your passion atau bio. Terus ada button, terus ada button ataupun di sini kita bisa menggunakan image button juga, image button. Oke. Di sini studi kasusnya saya menggunakan image button. Terus adapun
ID-nya masih dengan nama image button. Oke. Ini bagian Java-nya. Kita yang mau kita aktifkan tadi button, ada image view, ada image button, terus ada edit tag. Edit tag-nya 2, image button-nya untuk btn back. Ini untuk inisialisasi ataupun variabel dari komponen-komponen yang akan kita aktifkan, ya, komponen tersebut. Image view menggunakan namanya ini pick photo register user. Terus untuk button ada 2 gitu kan, kita menggunakan button continue sama button untuk menambahkan atau mengupload foto. Terus setelah kita identifikasi di bagian bawah set content view, ya, jangan lupa kita tambahkan di sini codingan. Ada beberapa codingan. Yang pertama get username lokal. Nah, di sini ini merupakan nama function. Nah, nanti nama functionnya yang belum ada, yang baru mengetik get username lokal. Nah, function get username lokal ini masih bersifat dengan tulisan berwarna merah. Itu berarti fungsinya belum dibuat di bagian bawah. Ini diabaikan dulu kalau masih merah. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan di sini untuk identifikasi ID-nya, ya. Jadi untuk yang nama ini misalnya pick photo register, ya, untuk image view. Nama ID dari image view-nya itu apa? Kita lihat dari di bagian layout. Oke, ini sudah kita setting sebelumnya. Sama halnya dengan button, ya, button add photo sama button continue, ya, sama halnya seperti itu. Terus nama lengkap untuk edit tag-nya sama, ya, kita cek dengan ID-nya apa. Oke, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi komponen pada layout, dikarenakan kita menggunakan ada fitur image yang akan kita upload, maka kita harus memerlukan library atau modul Picasso. Oleh karena itu kita harus menambahkan library Picasso pada project kita, yaitu kita menambahkannya dengan menambahkan implementation com square up Picasso dengan versi 2.5.2. Oke, kita tambahkan di bagian mana? Kita tambahkan di bagian Gradle modul app. Oke, setelah kita tambahkan, kita sinkronisasikan, ya, kita synchronize project. Setelah proses sinkronisasinya selesai, kita lanjutkan ke codingan Java-nya. Oke. Ini untuk penggunaan intent. Penggunaan intent ini tujuannya untuk berpindah activity, ya, melalui mengklik button ataupun tag view. Nah, di bagian register to yang akan kita setting untuk intentnya, ada 2 intent, ya, yang akan kita gunakan. Yang pertama untuk intent continue, ya, sama intent back. Adapun struktur script yang akan kita gunakan untuk intent seperti yang di bawah ini. Backset on click listener, new view on click listener. Di bagian ini ada bagian on click, ya, ada function on click. Terus intent go to next register, itu merupakan ID ya, ID ataupun variabel dari intent tersebut, new intent. Terus register X ini menunjukkan nama activity yang sedang kita buka, yang di bagian codingan ini. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan register act. Terus kita mau sign in activity, kita mau mengarahkan kemana, seperti itu. Start activity, go to next register. Oke. Nah, ini untuk menambahkan beberapa function. Jadi kita mau tadi ini kita menambahkan function get file extension sebagai URL untuk mengambil dan menyimpan gambar yang akan kita upload, ya. Jadi kita upload gambar tersebut, kita mau mengambil URL-nya di mana, mengambil atau menyimpan. Setelah pertama kan kita mengambil foto, terus kita simpan. Nah, nanti dalam bentuk URL kita simpan dalam bentuk URL. Adapun untuk codingannya seperti ini, ya, silakan kalian lihat. Terus ada
Kita nambahkan juga function find photo, yang mana tujuannya untuk menempatkan penyimpanan foto atau gambar yang diupload di storage image. Nah, storage Firebase ya, yaitu membuat folder image. Nah, di bagian function ini kita akan menyimpan foto di bagian storage Firebase, yang mana sebelum kita menyimpan foto tersebut kita arahkan ke folder image ataupun kita buat folder yang namanya image. Terus function yang ketiga, kita menemukan function get username lokal yang tadi sudah kita ketikkan, get username lokal yang mana masih berwarna merah. Nah, di sini kita perlu menambahkan function tersebut sehingga nanti dengan adanya sudah kita tambahkan function ini, nanti function yang get username lokal yang kita ketik yang masih berwarna merah nanti akan berubah menjadi warna putih. Berarti menunjukkan bahwa codingan itu tidak error, aman gitu, seperti itu. Walaupun ini tulisan scriptnya silahkan kalian lihat dan juga kalian praktekkan nanti ya. Oke, untuk ini untuk menambahkan function on activity result, dimana activity ini function ini bertujuan untuk menampilkan gambar yang sudah diupload ke storage Firebase. Jadi gambar yang sudah diupload ke storage Firebase kita tampilkan di bagian bagian image view ya, image view tadi. Nah, ini untuk codingannya. Oke, selesai untuk pertemuan ke-6. Adapun untuk praktikumnya, untuk lebih detailnya nanti silakan kalian lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih.